Every August, the best Dota 2 teams travel from around the world, seeking to raise the coveted Aegis at the most prestigious competition in esports. Di abad ke-21, manusia butuh terhadap internet dan teknologi. Dari 8 miliar populasi manusia di dunia, International Telecommunication Union mencatat setidaknya ada 66% atau 5,3 miliar orang di dunia menggunakan internet pada tahun 2022. Artinya, hanya 3 miliar orang yang tidak menggunakan internet. Dengan internet kita bisa melakukan berbagai aktivitas, mencari film, menonton film, mencari informasi, belajar, dan bermain game. We Are Social mencatat ada 83% usia 16-64 tahun di dunia pengguna internet bermain video game menggunakan smartphone apapun. Dan negara Indonesia berada pada posisi ketiga dengan pemain video game terbanyak di dunia. Jauh sebelum e-sport berkembang maju seperti hari ini, Alexander Shafto Douglas menciptakan permainan yang bernama XOX atau Catur Jawa, yang mana membuat pemain bertarung melawan komputer. Pada tahun 1962, terinspirasi dari Alexander Douglas, Steve Russell menciptakan game yang berjudul Space War. Karena terkenalnya Space War ini, akhirnya Universitas Stanford mengadakan event turnamen game Space War dengan judul Intergalactic Space War Olympics yang diikuti oleh 24 orang dengan hadiah berlangganan majalah Rolling Stones gratis selama 1 tahun. Well, I can't do that. I don't have algorithms to compute. I don't have the proper. You need like the routines for the signing. I don't have these routines. So one of the coworkers, Alan Potok, goes to digital, throws down a couple of tape sets and say, "Here's the routines, Russell. Let's get it Like now, going." it's your excuse. So he doesn't have an excuse and he does it. Gue nggak tahu kenapa hadiah utamanya pada saat itu adalah berlangganan majalah Rolling Stones. Mungkin untuk saat itu, berlangganan majalah Rolling Stones adalah suatu yang wah. Turnamen Space War itu yang kemudian dicatat sebagai pertandingan e-sport pertama, hingga akhirnya, tahun 1988, e-sport mulai memasuki ranah online. Since then, people's mind change. Every August, the best Dota 2 teams travel from around the world, seeking to raise the coveted Aegis at the most prestigious competition in esports, the International. International has managed to produce more than a few of Dota's most unforgettable stories. The Kings of the North Silent of Fall! Are you kidding me? Evil Geniuses! I cannot believe it! Coba untuk usaha dari Arvio. EVOS Legends become a legend for M1 Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019. EVOS Legends. Gue yakin setiap orang pasti pernah dilarang main game terus-terusan sama orang tuanya semasa kecil. Alasannya simple, lu gak akan bisa jadi apa-apa kalau lu main game terus. Tapi hari ini, perkataan itu dibantah oleh fakta. Banyak orang dengan kehidupan yang lebih baik hanya karena sebuah game. Hidup dalam popularitas. Gak perlu panas-panasan kerja di luar. Dan hal itu yang membuat begitu banyak orang tertarik untuk fokus bermain game. Tapi itu, kalau dilihat dari kacamata yang ini, gimana kalau kita lihat dari kacamata yang lain? Orang-orang yang terlalu berlebihan bermain game akan mengalami penurunan kekuatan fisik dan daya ketahanan otak. Orang yang mengalami adiksi tersebut akan terjadi perubahan pada struktur dan fungsi otak.
Jadi, kalau dilihat menggunakan teknologi MRI, akan terlihat perubahan PFC pada otak. PFC merupakan bagian otak yang terletak pada bagian depan di atas dahi yang berfungsi untuk memahami, berlogika, konsentrasi, dan sikap kritis seseorang. Jika PFC kita setiap hari mengalami kerusakan akibat adiksi, mau itu adiksi bermain game atau hal yang lainnya, maka kita akan mengalami penurunan nalar sebagai manusia dan susah untuk fokus. Jadi pertanyaannya, game itu baik atau buruk? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Di awal gue nggak mengatakan orang-orang yang kaya karena sebuah game punya popularitas sebagai sebuah kesuksesan karena kata sukses adalah bersifat relatif. Sukses lu dan gua belum tentu sama karena kita mendefinisikan kata sukses dengan makna dan keyakinan yang berbeda. Jadi kalau lu memandang kata sukses sebagai sebuah kekayaan dan popularitas, maka bermain game dan menjadi terkenal saat ini adalah pilihan terbaik lu. Kalau passion lu di situ. So, definisikan kata sukses dengan bijaksana. Karena meskipun kata sukses dimaknai dengan kalimat yang sederhana itu akan membawa manfaat yang jauh lebih besar di tangan orang yang bijaksana. So, think big and act now.